Halo semuanya, saya minta maaf atas semua kegaduhan yang sudah saya lakukan ke negara ini. Saya tahu kalian, rakyat Indonesia sangat ingin tahu ijazah saya asli atau palsu. Sekarang saya akan tunjukkan pada kalian semua, inilah ijazah saya. Dan untuk orang-orang yang sudah saya laporkan dan ditahan oleh polisi, nanti saya perintahkan untuk segera dilepas. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya selalu ingat akan tugas yang dibebankan kepada saya. Bahwa tugas saya sebagai Presiden Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sebangsa di seluruh Indonesia, hari ini kita kembali ke pusaran politik yang tak pernah reda, isu ijazah Jokowi. Bayangkan ini, hal yang bisa jadi kenyataan besok. Presiden Prabowo Subianto akhirnya mendesak mantan Presiden Joko Widodo dengan tegas di Istana Negara. Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda sekarang juga, atau rakyat akan menilai sendiri. Dan apa yang terjadi? Jokowi menyerah. Dia tak lagi bisa menghindar. Akhirnya meminta maaf atas kegaduhan yang telah memecah belah masyarakat kita selama bertahun-tahun karena pandangan pro dan kontra yang tak kunjung usai. Ini bukan mimpi, saudara-saudara. Berdasarkan perkembangan terbaru yang sudah diteliti para pengamat sejak lama, isu ini semakin panas. Mulai dari pertemuan Prabowo Jokowi di Istana yang beredar, hingga salinan ijazah tanpa sensor yang diterima Bonatua Silalahi. Apakah berkat campur tangan Prabowo? Semuanya mengarah ke titik klimaks. Jokowi yang selama ini tegar akan menyerah jika desakan ini terus membara. Dan maafnya, itu akan jadi pengakuan bahwa drama ini telah membuat masyarakat terpecah. Pro Jokowi versus kontra, keluarga terbelah, teman bertengkar, bahkan ancaman nyata seperti yang dialami pembongkar ijazah seperti Bonatua, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Presiden Prabowo selama 10 bulan ini saya perhatikan itu betul-betul menggunakan ilmu paradoksnya beliau. Ilmu paradoksnya beliau, dan beliau mengatakan di awal bahwa Joko Widodo itu mentor saya. Dalam hal apa? Dalam hal sen kanan belok kiri. Paradoks dalam bahasa Presiden Prabowo itu paradoks. Jadi ketika Prabowo mengatakan masalah ijazah itu tidak penting, maka pemaknaannya adalah justru menurut Prabowo ini masalah penting. Buktinya ketika beliau mengatakan ijazah itu nggak penting, Ibu Megawati echoing. Ya kalau nggak punya ijazah apalah itu ya beliau. Kemudian salah satu wakil ketua Golkar waktu itu Pak Idris apa itu juga bilang begitu, dan echoing kan di antara pejabat tuh echoing. Kan sampai kemudian jadi mantan pejabat, mantan menteri Pak Mahfud MD itu kan echoing. TikToknya bagus gitu. Iya. Contoh misalnya, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi, besok korupsi Pertamina dibongkar. Kan begitu, jadi harus perhatikan itu. Pak Presiden Prabowo mengatakan, ini penting sekali ya, dalam neuroscience ini penting. Dia mengatakan, Jokowi adalah mentor saya. Mentor dalam hal apa nih? Kan kita mesti lihat, dalam hal paradoks. Tadinya saya membayangkan, tepatnya menafsir, ketika seorang Prabowo sampaikan dapat cawe-cawe mengatakan ijazah tidak penting, itu laksana aba-aba untuk otoritas penegakan hukum untuk memastikan bahwa posisi Jokowi harus berada di atas angin. Ini kalau sampai kemudian katakanlah penyelidikan menjadi penyelidikan dalam hitungan jam, ketika saya diperiksakan itu hari Jumat tanggal 11 Juli, ketika saya diperiksa memenuhi dengan klarifikasi, belum apa-apa. Tiba-tiba 2-3 jam setelahnya penyelidikan menjadi penyelidikan. Apakah itu kemudian ada cawe-cawe Presiden Prabowo? Saya rasa tidak. Itu cawe-cawe dari sisa abuse of power yang masih dimiliki oleh yang bersangkutan. Meneliti ya secara bersama-sama. Kenapa? Publik punya hak untuk meneliti informasi publik. Ini bukan barang yang kita takutin untuk diteliti. Kenapa? Hak publik sudah dinikmati pejabat publik. Sudah sepatutnya kita publik juga mengganggu haknya. Seperti itu. Saya rasa itu aja, ada mau tambahin Bang Mai? Ya, saya tambahin sedikit ya Pak Bona, supaya kita tidak lupa bahwa
ijazah-ijazah ini sudah seharusnya diberikan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk diautentikasi supaya publik percaya bahwa ini asli. Dibawalah oleh Pak Jokowi ijazah aslinya dan KPU membawa ijazah 2 ini dan dibawa ke Arsip Nasional supaya diautentikasi menjadi asli. Karena identik itu menurut saya tidak ada gunanya. Nah, yang kedua, tolong KPU Solo dan KPU DKI Jakarta, sudahlah, kita sudahi saja sidang itu. KPU RI saja sudah memberikan, ada apa lagi yang bermasalah di sini? Berarti ini adalah data publik dan harus diberikan. Mari kita rewind ke akar masalah. Isu ijazah Jokowi ini lahir sejak 2012 saat dia maju jadi gubernur DKI. Tuduhan pemalsuan gelar sarjana teknik sipil dari UGM, nomor ijazah aneh, tanda tangan rektor tak matching, bahkan klaim 99,9% palsu dari Roy Suryo. Tahun demi tahun, kasus bergulir. 2014 Pilpres, 2019 hingga sekarang di 2026. Pengadilan tolak gugatan, UGM bilang sah, tapi rakyat tak pernah lihat aslinya. Mengapa? Karena rahasia pribadi. Saat jadi presiden, tak ada rahasia. Update terbaru, Maret 2026, babak baru. Salinan ijazah dan transkrip kuliah Jokowi dari UGM bisa diakses publik, meski masih ada sensor di beberapa bagian. Bonatua Silalahi, aktivis yang gigih, akhirnya dapat versi tanpa sensor dari KPU, dan dia bilang terima kasih Pak Prabowo. Ini bukti Prabowo mulai bertindak meski pelan. Tapi di X, kritik membara. Muhammad Said Didu bilang Prabowo sangat berat sapu kotor kalau mau digunakan untuk membersihkan. Lainnya seperti Reinhard Pardede, sebut hasil sidang KIP Gibran bisa jadi pintu makzulkan dan ijazah Jokowi endgame. Ancaman juga nyata. Bonatua diancam potong leher. Dr. Tifa dapat gambar potongan kepala hewan. Rismon mobilnya dirusak. Siapa panik? Bukan pembongkar, tapi mungkin pihak yang disembunyikan. Ini sinyal masyarakat haus transparansi. Jokowi akan menyerah karena tekanan ini. Prabowo sebagai presiden baru tak mau warisan Jokowi jadi beban. Jika didesak lebih keras, mungkin lewat KPK atau audit independen, Jokowi tak punya pilihan. Dia akan tunjukkan ijazah atau akui ada isu prosedur lalu minta maaf. Bayangkan opini yang banyak disebut para pakar pengamat. Di istana, Prabowo tatap Jokowi. Pak, rakyat gaduh. Kasus ini tak usai sejak 2012. Tunjukkan ijazah asli. Ikuti hukum pasal 263 KUHP soal pemalsuan dokumen. Jokowi yang biasa tersenyum kini gelisah. Dia tahu jika tolak, demo massal seperti 1998 bisa ulang. Akhirnya dia menyerah. Baik Pak Prabowo, saya akan tunjukkan. Tapi tak berhenti di situ. Jokowi bisa saja akan pidato nasional. Saudara-saudara, selama bertahun-tahun, isu ijazah ini telah membuat kegaduhan. Saya minta maaf jika ini memecah belah masyarakat. Pro dan kontra telah membuat kita terbelah. Keluarga tak bicara, teman musuhan, bahkan ancaman kekerasan seperti yang dialami pembongkar ijazah seperti Bonatua, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Ini opini kajam. Jokowi menyerah bukan karena salah, tapi karena muak dengan perpecahan. Tapi benarkah? Atau ini taktik selamatkan dinasti, seperti Gibran yang kini wakil presiden? Jika Jokowi minta maaf, itu pengakuan elit kita selama ini main curang. Rocky Gerung bilang, ijazah asli tapi orangnya palsu. Roy Suryo desak Prabowo, minta Jokowi tunjukkan, atau pemerintah tak serius. Di X, post seperti dari Azwar Rozali tanya, apa benar Prabowo panggil Jokowi? Mustahil, tapi kalau hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ini bukti masyarakat terpecah. Implikasi besar, jika Jokowi menyerah dan minta maaf, ini revolusi transparansi. Hukum bisa buka kasus pemalsuan, penjara 6 tahun. Prabowo tampil sebagai pahlawan anti korupsi, tapi jika tak desak, Kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas. Bahwasanya Bahlil yang merampas jabatan Ketua Golkar, apakah tidak malu merampas jabatannya? Nah, kenapa cuma Haru yang harus dikejar? Ya, banyak koruptor di bumi ini. Kenapa Anda tidak mengejarnya dulu? Anda juga kader PDIP seperti Harun. Ya, kenapa tidak
sejak dari dulu pasang mata dan telinga. Nah, kita melihat juga di sini Haru ya Masiku kasus suap saat ketahuan yang rugi ya Harun Masiku, negara rugi 1 sen pun. Nah, jadi di sini teman-teman hanya Harun Masiku saja yang dikejar sebagai koruptor. Bagaimana dengan koruptor-koruptor yang lainnya? Ya, jadi jika Tuhan berkehendak semua bisa jadi terjadi. Siapa yang kotor akan kelihatan. Nah, teman-teman, terima kasih Pak Dedi Sitorus. Saya juga korban ya media asli Polres Rahul Riau mediasi tahun 2017 silam. Ya, jumlah 800 juta mediasi 2021. Juli perampok serahkan ke penyelidik Polres tahun 2026. Nah, apabila orang baik tidak melakukan apa-apa, makna kejahatan akan merajalela. Ya, bukan kalah sama HAM, tapi saja kalah sama semua koruptor besar. Hukuman rendah bagi koruptor itu bentuk kekalahan. Nah, cepat lakukan penyelidik kalau memang salah miskinkan. Ya, yang dimana ini keluarganya adalah jangan keluarga foya-foya dengan uang rakyat yang menjadi korban sampai akan menderita, sudah berkepanjangan sampai kapan rakyat tidak menderita. Nah, teman-teman, di sini Harun Masiku dianggap koruptor ya. Beliau bukan pegawai negeri, tapi pemerintahan atau BUMN atau masa orang-orang pintar nggak tahu arti dari kata koruptor. Jadi di situ memulai dari PDIP, semoga KPK dan juga tidak stop sampai PDIP saja biar terbongkar supaya semua siapa tikus-tikus dan umbang APBN selama ini. Beranikah KPK melakukan hukuman ya, jangan sampai tumbul di atas, di bawah tajam ya. Yang penting ada barang bukti. Sikat saja koruptor, jangan dipandang bulunya, pandang perbuatannya. Nah, teman-teman, di sini arah itu apakah orang yang jujur kelihatannya? Ya, tidak, ini patut diselidiki. Ini sebenarnya orang senang yang menjatuhkan orang lain. Orang ini sangat berbahaya. Nah, salut buat Bapak Prabowo, semuanya dibiarkan dulu. Ya, omong-omong atau kita tunggu 2025. Langkah selanjutnya, saksikan langkah untuk Indonesia bahagia merdeka. Ya, jadi negeri ini seperti api korupsi, seperti yang sudah membubung tinggi malah disiram bensin terbangkar. Semuanya habis ya, rakyat jadi mayat hidup. Nah, teman-teman, kalau memang korupsi besar ataupun tangkap dan adili, biarkah berleha-leha dan bahil-bahil ya, bongkar semua yang korupsi uang negara. Jangan korupsi Hasto saja yang diobok-obok. Kalau Hasto korupsi bukan mengaruhi uang negara, berarti Masiku dianggap koruptor yang merugikan, atau negara yang jelas korupsi, ada ayam mulai gila. Nah, kasus korupsi mudah-mudahan untuk ini ya cukup tegakkan hukum dan adili Jokowi, maka ekornya juga kasus-kasus yang lain akan terbuka dan mudah diusut nantinya. Ya, canggihnya si Jokowi, dia menempatkan orang ataupun menggemankan jalannya negeri politiknya terlalu egosentris, bukan tipocal atau pemimpin yang bijak, tapi lebih baik di otoritarian. Nah, teman-teman, gimana ya kira-kira KPK dan Prabowo berani nggak tangkap Jokowi? Kalau kami yakin tidak akan berani ya, karena menurut saya Bapak Prabowo bisa jadi presiden ikut cawe-cawe Jokowi demi haus atau kekuasaan keluarganya. Ya, jadi nah inilah baru masuk akal, tergantung presiden yang sekarang apakah ada niat baik untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak ada
niat baik sama sekali atau ditelusuri dan diproses. Nah, kita melihat juga di sini itu usut juga uang yang diterima dari sehingga kejahatan yang melanggar keadilan rakyat depopulation dipaksakan digolkan, atau kamu manusia sirait, bosmu presidenmu malah mengampuni koruptor. Ya, triliun harus meskipun korupsi cuman ratusan juta. Nah, teman-teman di sini menteri kok nggak tahu ya, benar-benar pura-pura ataupun bongkar semua kebohongan, jangan ditutupi. Drama semua yang korupsi hanyalah orang yang buta, mereka dijamin jujur. Nah, Bapak Presiden Prabowo harus bersikap untuk kembalikan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai marwah dan tujuan nasional, sesuai konstitusi Undang-Undang 45 dan Pancasila, serta bersihkan orang-orang yang di sekitar bila Bapak Presiden dar bermental koruptor warisan Mulyono si pengkhianat bangsa. Nah, jadi teman-teman, bongkar ya, benar kata Jen Listio Sigit, ternyata ikan busuk dari kepalanya ya. Jadi pencipta dunia itu pun mengetahui apapun siapapun status Anda, dan kita juga tahu semua mengetahui yang telah dilakukan dan berniat apapun, kasih sayangnya dan karma azab. Nah, teman-teman, mungkinlah Indonesia menjadi koruptor karena macan di Indonesia hanyalah mengaum dan tetapi tidak berburu penguasa, hanya omong-omong doang, tetapi tidak berburu ataukah kandang koruptor ada di lingkungan penguasa karena aman. Penguasa pada ngomongnya Indonesia bangga ya, negara kaya raya, tetapi rakyatnya banyak yang kemiskinan dan tidak pernah makan. Nah, dipikir-pikir negara ini dibikin hancur oleh penguasa yang tidak punya adab dan bukan negarawan. Mikirin rakyat itu bohong, justru keluarga yang dihalulkan ini pencitraan, semua tunggu asap Tuhan. Ya, teman-teman, itu saja. Dimanapun kalian berada, berikan tanggapan kalian di dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih, salam NKRI harga mati.